Desa Karanganyar hanya memiliki satu jalan yang membelah hutan pinus untuk terhubung dengan dunia luar. Jalan itu, warga menyebutnya Jalan Bayangan, bukan tanpa alasan. Saat matahari terbenam, pepohonan di cenan kiri jalan tak lagi memproyeksikan bayangan biasa. Bayangan mereka merayap, memanjang, dan terkadang bergerak sendiri. Tapi aturannya sederhana. Jangan pernah berkendara di jalan bayangan setelah pukul 6 sore. Dan jangan pernah berhenti untuk siapapun yang menolehkan punggung malam itu. 5 orang muda yang belum terlalu percaya dengan takhayul desa terpaksa melintasinya. Ada Rendra, sang pengemudi yang pragmatis. Sari, adiknya yang skeptis. Bima, si pencari sensasi yang membawa kamera. Tono, penduduk lokal yang sebenarnya keturunan penjaga ritus desa namun modern. Dan Maya, pacar Bima yang mudah cemas. Mobil pickup tua mereka mogok persis di tengga-tengga jalan bayangan. Tepat jam 18:30. Lampu jalan tidak ada. Hanya rembulan purnama yang menusuk kegelapan lewat sela-sela pohon. Ini semua karena kau nekat, Bima. Kita harusnya tunggu besok pagi. Gerutu Maya menggigil. Santai, ini cuma mitos. Tono, kamu kan asli sini. Pasti tahu cara start mobil ini, sahut Bima sambil merekam wajah pucat Maya. Tono menggeleng, wajahnya tegang. Aku bukan ahli mobil, tapi yang ku tahu, kita harus segera pergi dari sini. Sekarang, usaha start mobil hanya menghasilkan derit mesin. Tiba-tiba, dari pinggir jalan, muncul sesosok wanita dengan gaun putih lusuh, berdiri membelakangi mereka. Lihat, ada orang, seru Sari. Jangan lihat, jangan ditengok, teriak Tono. Tetapi sudah terlambat. Rendra telah membuka jendela dan memanggil, Bu, butuh bantuan? Sosok itu tak bergerak, hanya bayangannya di bawah sinar bulan yang terlihat aneh terlalu panjang, merambat seperti tinta hitam di aspal, mengarah ke roda mobil mereka. Mesin tiba-tiba hidup sendiri, lalu mati lagi. Lampu mobil berkedip-kedip. Bima, dengan kamera tetap merekam, membidik sosok itu. Aneh, di layar kamera, bayangannya terlihat terpisah dari tubuhnya. Kepanikan mulai merayap. Mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil dan berjalan kaki ke ujung jalan, sekitar 3 km dari sana. Saat berjalan, mereka merasakan ada yang mengikuti. Suara desahan, langkah gesekan, dan bisikan-bisikan yang bukan berasal dari manusia. Bayangan pohon-pohon di kiri kanan seakan mencondongkan tubuh, mengintai. Mereka bertemu dengan Pak Joko, seorang penjaga hutan tua yang mereka kira adalah penyelamat. Wajahnya dingin, matanya sayu. Ikut aku, ada pondok dekat sini. Kalian tidak aman di jalan. Tono ragu. Nalurinya berteriak bahwa sesuatu salah. Tapi yang lain, kedinginan dan ketakutan, setuju. Di pondok, Pak Joko menyuguhkan teh hangat. Namun, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Pak Joko tidak memiliki bayangan di bawah cahaya lampu tempel. Dia bukan manusia, teriak Maya. Segalanya menjadi kacau. Pak Joko tersenyum lebar. Mulutnya merenggang hingga ke telinga. Kami butuh tubuh baru. Bayangan-bayangan di jalan itu lapar. Mereka jiwa-jiwa yang terjebak. Dan kami penjaga gerbangnya. Tono teringat cerita kakeknya, penjaga jalan bayangan. Sebenarnya adalah korban pertama yang dikorbankan untuk menenangkan lapisan bayangan setiap generasi. Jiwa mereka abadi, tetapi tubuh mereka rapuh. Mereka perlu menipu orang hidup untuk bertukar tempat mengambil tubuh dan membuang jiwa korban ke dalam bayangan. Pak Joko menyerang. Dalam kekacauan, Rendra terluka parah. Sari menjerit. Bima masih nekat merekam, sampai kamera tiba-tiba menangkap sesuatu. Di rekaman, bayangan masing-masing dari mereka mulai bergerak mandiri, merayap menjauh dari kaki mereka, ditarik oleh kekuatan tak kasat mata ke arah jalan bayangan. Larilah kembali ke jalan. Hanya di area terbuka, kita bisa melihat tipu muslihat mereka, teriak Tono. Mereka berlari, diteror oleh hujit-hujit, bayangan yang kini mengambil bentuk menyeramkan, mengejar dengan kecepatan tinggi.
Jiwa-jiwa terjebak itu berbisik, menjanjikan keselamatan jika mereka berhenti, menawarkan ilusi orang yang mereka cintai. Sampailah mereka di sebuah jembatan kecil di ujung jalan. Di seberang, lampu desa berkedip. Hanya 10 meter lagi. Namun, di tengah jembatan, berdiri 4 sosok dengan punggung menghadap mereka persis seperti wanita gaun putih tadi. Suara Pak Joko menggema. Mereka adalah kalian, bayangan yang telah lepas. Jika mereka menoleh, pertukaran akan selesai. Kelima, orang itu terjebak. Dari belakang, bayangan-bayangan monster mendekat. Di depan, keempat sosok itu perlahan mulai memutar kepala. Tubuh tetap menghadap depan. Leher mereka memutar seperti burung hantu. Bima, panik, mendorong Maya secara tidak sengaja ke tepi jembatan. Maya terjatuh ke sungai kecil di bawahnya. Teriakan Maya memecah konsentrasi. Ajaibnya, keempat sosok di jembatan berhenti berputar. Tono melihat celah. Mereka butuh konsentrasi. Buat suara. Hancurkan fokus mereka. Mereka berteriak, berdecit, membuat gaduh. Keempat sosok itu tampak goyah. Bayangan-bayangan yang mengejar pun melambat. Mereka menyusup perlahan, mata tertutup, mengandalkan ingatan langkah. Akhirnya, mereka sampai di ujung jembatan. Desa sudah dekat. Mereka menoleh ke belakang. Jalan bayangan terlihat sunyi, normal. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan aneh. Hanya mobil pikap mereka yang teronggok jauh di sana. Napas mereka tersengal-sengal, merasa telah selamat. Mereka berlima, ya, berlima. Rendra yang terluka, Sari yang menangis, Bima yang tampak syok, Tono yang lelah, dan Maya yang basah kuyup, berdiri di antara mereka, tersenyum aneh. Kita berhasil, kata Maya. Suaranya datar. Mereka berjalan ke rumah terdekat untuk menelepon minta tolong. Tono, saat melewati genangan air di jalan desa, secara tidak sengaja melihat pantulan bulan di air. Dia membeku. Dalam pantulan itu, dia melihat hanya 4 bayangan yang mengikuti mereka. Bayangan milik Maya. Tidak ada. Dia menatap Maya di dunia nyata. Maya tersenyum padanya, lalu berbisik pelan. Hanya untuk Tono dengar, terima kasih sudah membawaku keluar. 50 tahun aku terjebak di bayangan itu. Tubuh yang kuhuni ini masih hangat. Tono pucat. Dia baru sadar. Kejatuhan Maya ke sungai bukan kecelakaan. Itulah saat pertukaran terjadi. Jiwa asli Maya telah tersedot ke jalan bayangan, digantikan oleh entitas bayangan yang kini mengenakan kulit. Dan mungkin bukan cuma Maya, karena dalam pantulan genangan tadi, bayangan Bima juga terlihat agak berbeda, terputus di bagian leher. Saat itulah Bima mendekat, menepuk pundak Tono. Ayo cepat Ton, kita butuh obat untuk Rendra. Tono memandang wajah Bima, lalu melihat senyum kecil di sudut bibir Maya yang saling bertukar. Mereka berdua, mereka sudah bukan mereka lagi. Dan siapa yang tahu, kapan akan tiba giliran dia, Sari, atau Rendra. Dia menarik napas dalam, memaksakan senyum. Ija, Ajo, Tono berjalan di antara mereka, menuju rumah berpenghuni. Dengan pengetahuan mengerikan, monster tidak hanya tinggal di jalan sepi. Monster bisa pulang bersama mereka, mengenakan wajah sahabat, dan menunggu waktu yang tepat untuk menukarkan lagi. Dan lingkaran setan jalan bayangan akan terus berputar, dibawa kemana-mana oleh siapapun yang selamat tapi tidak benar-benar utuh. Yang selamat tapi tidak benar-benar utuh.